Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Aidatul Iza lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 November tahun 1999. Jadi saat kasus ini terjadi pada tahun 2019, Aidatul berusia 20 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Dusun Kendung Rejo, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Aidatul tinggal bersama anak serta orang tuanya yang berprofesi sebagai petani. Ya, Aidatul merupakan janda muda yang telah memiliki satu orang anak. Tidak banyak informasi tentang latar belakang kehidupan dari Aidatul. Tidak ada informasi siapa mantan suami atau ayah dari anaknya. Apakah mereka sudah cerai sah atau hanya pisah ranjang aja, dan apa alasan keduanya berpisah? Tidak ada sumber yang membahas hal itu karena semua pembahasan kasus ini hanya merujuk pada kisah asmara Aidatul setelah ia pisah dengan ayah dari anak sematawayangnya itu. Namun diketahui bahwa Aidatul telah berumah tangga sejak usianya masih remaja, yaitu 16 tahun. Entah masalah apa yang terjadi antara Aidatul dengan mantan suaminya itu, namun di usianya yang masih terbilang sangat muda, yaitu 20 tahun, Aidatul telah menyandang status janda. Dan karena telah berpisah dengan sang suami, mau tidak mau keluarga Aidatul, khususnya ayah dan ibunya, harus ikut membantu menafkahi Aidatul bersama anaknya. Hidup di lingkungan yang sederhana ditambah lagi telah berpisah dengan ayah dari anaknya, membuat Aidatul terkadang merasakan tekanan ekonomi, apalagi dirinya telah mempunyai anak yang harus ia biayai. Meskipun memiliki orang tua yang sangat menyayanginya serta anaknya, namun tetap saja tak bisa dipungkiri tekanan ekonomi sering menghampiri. Sehingga Aidatul pun mulai berpikir untuk mencari pendamping hidup baru yang bisa membantu perekonomiannya. Ia juga ingin mencari kekasih yang ingin serius menjalani hubungan asmara bersamanya, serta menerima masa lalunya sebagai janda anak satu. Sama seperti kebanyakan orang pada umumnya, Aidatul juga aktif menggunakan media sosial, terlebih Facebook. Dia aktif menggunakan Facebook untuk membangun komunitas dengan teman-teman online-nya. Tak jarang juga ia akan memposting foto-foto menariknya yang membuat lawan jenis tertarik padanya. Aidatul yang memiliki paras cantik dan menarik membuat pria-pria ingin kenalan dan dekat dengan janda muda tersebut. Banyak dari mereka yang menghubungi Aidatul di Facebook, entah hanya sekedar untuk ngobrol basa-basi ataupun kenalan menambah teman. Tetapi ada juga yang serius ingin mengenal Aidatul lebih dalam lagi karena parasnya yang cantik. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia 19 tahun yang ternyata merupakan tetangga desa tempat Aidatul tinggal. Pria muda tersebut bernama Andris Nova Setiawan, berusia 19 tahun, yang merupakan warga desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Andris lahir pada tanggal 5 November tahun 2000. Jadi saat kasus ini terjadi, Andris masih berusia 19 tahun atau 1 tahun lebih muda dari Aidatul. Andris juga masih berstatus pelajar kelas 3 dari salah satu SMK di Kabupaten Bojonegoro. Perkenalan awal antara Aidatul dan Andris terjadi di Facebook, di mana keduanya chat-chatan, saling memperkenalkan diri serta tempat tinggal, yang ternyata mereka tetangga desa yang berjarak hanya sekitar 6 km. Kemudian setelah kenalan chat-chatan di Facebook, keduanya pun memutuskan untuk bertemu secara langsung. Dan dalam pertemuan secara langsung itu membuat Aidatul dan Andris makin dekat hingga akhirnya mereka menjalin hubungan asmara. Akan tetapi hubungan asmara tersebut dijalani oleh Aidatul dan Andris dengan penuh gairah karena sejak berpacaran keduanya mulai melakukan hubungan badan. Selain itu lama-kelamaan Aidatul yang berpikir bahwa Andris serius mencintainya itu mulai meminta uang kepada pemuda yang masih berstatus pelajar tersebut. Aidatul tidak segan meminta uang karena tekanan ekonomi yang ia alami. Ia berpikir pasti Andris akan memberinya uang karena mereka telah berpacaran. Apalagi hubungan mereka udah kayak suami istri yang penuh gairah gitu loh.
Tetapi tak seperti yang Aidatul pikirkan, karena Andris malah mulai merasa risih setiap kali kekasihnya itu minta uang. Selain itu, Andris juga memang bukan pria beruang karena dirinya yang masih sekolah belum bekerja, jadi masih berharap pada keluarganya. Nah, seperti yang kita lihat di sekitar kita, ketika dua lawan jenis melakukan hubungan yang penuh gairah apalagi tanpa status pernikahan, tentu saja akan ada konsekuensi, salah satunya yaitu kehamilan. Dan sayangnya banyak pasangan-pasangan tanpa ikatan melampiaskan hasrat mereka tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan asmara dan melakukan aktivitas ranjang, Aidatul akhirnya mengandung. Dan setelah mengetahui dirinya telah mengandung, Aidatul tentu saja mulai meminta pertanggungjawaban dari Andris. Selain itu, Aidatul juga lebih sering meminta uang kepada kekasihnya itu sebagai bentuk tanggung jawab. Tetapi hal itu malah membuat Andris makin marah dan kesal. Dia kesal terus-terusan dimintai uang serta pertanggungjawaban oleh Aidatul. Selain itu, Andris juga merasa takut dan malu jika orang-orang tahu tentang kehamilan Aidatul karena statusnya saat itu yang masih sekolah. Andris belum siap menjalani hubungan yang lebih serius atau berumah tangga. Dia masih ingin sekolah dan bergaul dengan teman-temannya tanpa tekanan. Akhirnya karena tak tahan lagi terus-terusan dimintai uang dan pertanggungjawaban, membuat Andris tidak bisa berpikir jernih dan gelap mata. Ia pun mulai merencanakan hal yang sangat keji yang tidak pernah dibayangkan oleh Aidatul dan keluarganya. Di mana pada hari Minggu tanggal 24 November tahun 2019, Andris mengajak Aidatul ketemuan untuk jalan-jalan, sekalian ngobrol-ngobrol tentang masalah dalam hubungan mereka. Aidatul pun setuju dan mereka janjian ketemu pada pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu Aidatul pamit pada ibunya dengan mengatakan dia akan pergi latihan silat. Lalu dia keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian Aidatul menjemput Andris dan keduanya pun jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Aidatul itu, di mana kali ini Andris yang menyetir. Tetapi sebelum pergi dari rumah, Andris ternyata telah menyiapkan miras jenis arak serta tali tampar. Nah, setelah beberapa saat jalan-jalan dengan sepeda motor, akhirnya Andris mengajak Aidatul untuk berhenti dan nongkrong di pinggir waduk desa Sumodikaran. Sesampainya di waduk dengan kondisi yang gelap karena hari sudah malam, keduanya pun melakukan hubungan badan dengan penuh gairah. Saat itu belum terlihat gerak-gerik mencurigakan dari Andris. Aidatul sama sekali tidak curiga. Ia berpikir bahwa Andris mengajaknya jalan-jalan dan pacaran aja gitu loh. Tetapi kemudian Andris mengajak Aidatul untuk minum sebotol arak yang telah ia siapkan. Keduanya pun minum arak tersebut sampai pusing atau setengah mabuk. Dan di tengah kondisi itu tiba-tiba Aidatul menyinggung lagi tentang kehamilannya. Dia minta pertanggungjawaban Andris dan juga meminta uang. Andris yang selama ini memang sudah kesal terus-terusan dimintai begitu oleh sang kekasih, akhirnya mulai melancarkan aksinya. Keduanya pun sempat terlibat cekcok. Lalu Andris yang mungkin merasa panik dan sudah merencanakan dari awal, mulai menjerat leher Aidatul yang telah dalam keadaan sadar dan tidak sadar karena minum arak. Ia menjerat leher kekasihnya itu dari belakang menggunakan tali tampar yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Aidatul pun terkejut dan mencoba melepaskan diri dari Andris. Dia juga tak menyangka sang kekasih yang baru dikenalnya selama beberapa bulan itu akan berbuat seperti itu kepadanya. Dengan sekuat tenaga Aidatul mencoba melepaskan tali tersebut dari lehernya, namun tidak bisa karena kalah kekuatan yang membuat Aidatul sekarat lemas tak sadarkan diri. Kemudian Andris coba mengecek keadaan korban yang sudah terkapar, yang ternyata korban masih hidup atau masih bernafas. Mengetahui sang kekasih masih hidup, Andris pun menyelesaikan aksinya dengan menghantam korban di bagian wajah dan bagian kepala hingga rusak atau luka berat. Selain itu, Andris kembali menjerat korban sekali lagi menggunakan tali yang sama hingga korban benar-benar sudah tidak bernafas. Kemudian setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa, pelaku Andris segera melarikan diri dari sana
dengan menggunakan sepeda motor korban, juga membawa kabur handphone milik korban. Ia mengendarai sepeda motor milik korban di suatu tempat, lalu di sana ia menelpon salah satu temannya meminta untuk menjemputnya. Setelah temannya datang, pelaku pun langsung naik ke atas sepeda motor dan meminta temannya itu untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Sementara motor korban dibiarkan begitu saja di lokasi penjemputan. Saat itu teman Andris ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Andris tidak menceritakan apa yang baru saja ia lakukan. Meskipun begitu, temannya juga sempat merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku yang terlihat aneh. Tetapi temannya itu tidak bertanya lebih dan mengantarkan pelaku pulang ke rumahnya. Nah, kasus ini terungkap ketika seorang pemuda yang hendak buang air kecil bernama Vicky Firmansyah menemukan jasad korban di parit irigasi di Bojonegoro sebelah waduk di desa Sumodikaran pada keesokan harinya, tepatnya hari Senin tanggal 25 November tahun 2019 sekitar pukul 12 siang. Ketika ditemukan, jasad korban dalam kondisi tengkurap serta mengenakan kaos merah dan celana dalam warna putih. Sontak Vicky yang terkejut langsung melaporkan penemuannya itu kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polsek Dander bekerja sama dengan Satreskrim Polres Bojonegoro segera mendatangi lokasi penemuan jasad wanita itu dan melakukan olah TKP. Ketika ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan dengan luka berat di wajah serta kepala. Selain itu, tidak jauh dari tubuh korban, tepatnya sekitar 25 meter, ditemukan sebuah celana panjang bermotif bunga yang diduga milik korban, botol air mineral, tisu, serta seutas tali tampar. Barang-barang tersebut diamankan polisi sebagai barang bukti. Sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil visum disebutkan bahwa penyebab hilangnya nyawa korban adalah karena jeratan tali di leher serta penganiayaan. Selain itu terungkap juga bahwa korban tengah mengandung dengan usia kehamilan 24 minggu atau 6 bulan. Dengan keluarnya hasil visum serta bukti-bukti yang ada, polisi pun segera memburu pelaku karena jelas kasus ini merupakan kasus penghilangan nyawa. Polisi memulai pencarian terhadap pelaku setelah mengetahui identitas korban, yakni Aidatul Isa 20 tahun, warga Dusun Kendung Rejo, Desa Ngumpak Dalem. Penyelidikan dimulai dengan mewawancarai beberapa saksi termasuk keluarga dan teman-teman korban, serta teman terduga pelaku yang bersaksi bahwa ia sempat menjemput pelaku di malam kejadian. Dan dari hasil penyelidikan itulah tim Polres Bojonegoro dan Polsek Dander berhasil mengantongi identitas terduga pelaku yang tak lain adalah Andris Nova Setiawan berusia 19 tahun yang merupakan warga desa Sumodikaran. Tim pun segera mendatangi dan menangkap pelaku di desanya, tepatnya di sebuah warung kopi tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan handphone milik korban ada pada pelaku. Melalui handphone tersebut, polisi menemukan chat-chatan antara korban dengan pelaku yang menjadi barang bukti penting dalam kasus ini. Chat-chatan keduanya di Facebook memperlihatkan mulai dari awal keduanya kenalan, pacaran, hingga melakukan janji temu sebelum korban ditemukan sudah tidak bernyawa di TKP. Selain itu, polisi juga mengamankan baju, celana, dan jaket pelaku yang ia gunakan saat menghabisi korban, serta sepeda motor milik korban yang pelaku bawa di suatu tempat. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres Bojonegoro guna interogasi lebih lanjut. Dan di sana pelaku mengaku gelap mata dan menghabisi korban karena ia tak tahan dengan sikap korban yang selalu meminta uang dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Dia takut skandal percintaannya dengan korban terungkap karena dirinya yang masih berstatus pelajar. Namun saat ditanya petugas, pelaku Andris menundukkan kepala dan mengaku menyesali perbuatan yang dilakukannya. Nah guys, sebelum kita masuk pada vonis hukuman pelaku, aku mau infokan sedikit bahwa sebenarnya ada berita yang simpang siur tentang kasus ini, di mana beberapa media menyebutkan bahwa pelaku dan korban itu saling mengenal sejak bulan Juli tahun 2019. Sedangkan kasus ini terjadi pada bulan November tahun 2019.
Jadi kalau dihitung-hitung, pelaku dan korban baru berhubungan selama 4 bulan. Sementara hasil otopsi menyebutkan bahwa korban tengah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 24 minggu atau 6 bulan. Jadi ada kemungkinan bahwa buah hati yang dikandung korban bukan hasil cintanya dengan pelaku Andris, melainkan dengan pria lain. Dilansir dari Detik News, katanya saat itu Aidatul disebut menjalin asmara dengan lebih dari satu pria. Sayangnya tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang tentang hal ini. Sehingga banyak pro dan kontra, di mana sebagian orang yakin bahwa yang dikandung korban adalah memang hasil cinta dengan pelaku. Namun tak sedikit juga yang menyebutkan bahwa yang dikandung korban bukan buah hati pelaku melainkan pria lain. Tetapi korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku yang membuat pelaku takut dan kesal. Mungkin saja saat itu pelaku tidak tahu berapa usia kehamilan korban dan ia percaya-percaya aja bahwa itu buah cintanya karena memang dia dan korban sudah berulang kali melakukan hubungan badan. Teori itu diperkuat karena pelaku tidak mengeluarkan bantahan apapun tentang kehamilan korban. Pelaku tidak membantah kalau kehamilan korban adalah buah hatinya. Pelaku hanya mengaku bahwa dia kesal terus-terusan dimintai uang dan pertanggungjawaban sehingga dia memilih menghabisi korban. Entah teori mana yang benar tentang siapa sebenarnya ayah dari buah hati yang dikandung oleh korban. Namun yang jelas dalam sidang kasus ini yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020, orang tua korban mengaku bahwa mereka sama sekali tidak tahu kalau putri mereka itu tengah mengandung. Orang tua korban mengaku mereka baru tahu korban mengandung setelah kasus ini terjadi dan keluarnya hasil visum dari Rumah Sakit Umum Sosrodoro Jatikusumo Bojonegoro. Menurut ibu korban di persidangan, malam itu pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat, korban pamit mau ikut latihan silat dengan mengendarai motor. Lalu saat waktu menunjukkan pukul 8:30 malam, ibu korban mulai cemas anaknya belum pulang dan ditunggu hingga larut malam hingga tertidur. Sementara ayah korban dalam sidang mengatakan bahwa dirinya sehabis dari menggarap sawah seharian, merasa capek akhirnya malam itu tidur pulas hingga pagi. Katanya ia sama sekali tidak ada firasat kalau Aidatul Issa sudah meninggal. So akhirnya atas perbuatannya pada tanggal 30 Maret tahun 2020, pelaku Andris Nova Setiawan divonis hukuman 12 tahun penjara karena terbukti bersalah menghabisi Aidatul Issa, janda satu anak yang tengah mengandung itu. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.